Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Zaki. Saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul yaitu analisa korelasi. Langsung saja kita menuju ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Terdapat dua variabel dalam korelasi, yaitu yang pertama korelasi bebas atau disebut independent variable, yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, biasa disimbolkan dengan X. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable, yaitu variabel yang nilainya tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan Y. Berbeda dengan variabel bebas yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Lanjut. Korelasi linear sederhana. Analisis korelasi dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebutuhan atau memang hubungan yang sebenarnya. Korelasi positif yaitu korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu X meningkatkan atau menurun, maka variabel Y cenderung untuk meningkatkan atau menurun pula. Sedangkan korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu X meningkatkan atau menurun, maka variabel Y cenderung menurun atau meningkat. Dan korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu X berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Diagram pencar. Diagram pencar atau diagram serak atau scatter diagram adalah suatu alat berupa diagram untuk menunjukkan ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel X dan Y yang berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel-variabel tersebut. Berikut ini adalah diagram pencar. Di sini ada positive correlation di gambar A. Di gambar B ada strong positive correlation between. Di gambar C perfect positive correlation between yang sempurna. Di negative correlation between X dan Y. Ini titik yang tidak beraturan ya. Begitu di gambar E strong negative correlation between, turun agak mendekati sempurna. Dan di F perfect negative sempurna turunnya dari Y ke X. Pengertian koefisien korelasi sederhana. Koefisien korelasi sederhana merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan atau kuat lemah atau tidaknya hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1. Jika R bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelatif positif semakin dekat nilai R ke +1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika R bernilai negatif, maka variabel berkorelasi negatif. Sedemikian dekat nilai R ke -1, maka kuat korelasinya. Jika R bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika R bernilai
positif 1 atau negatif 1, maka variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Berikut ini untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel. Berikut nilai-nilai dari koefisien korelasi R. Yang pertama, R 0, maka tidak ada korelasi. 0 lebih kecil dari R, lebih kecil sama dengan 0,20, maka korelasi sangat lemah. Lalu 0,20 lebih kecil dari R, lebih kecil sama dengan 0,40, maka korelasi rendah. Berikutnya 0,40 lebih kecil dari R, lebih kecil sama dengan 0,70, maka korelasi yang cukup berarti. 0,70 lebih kecil R, lebih kecil sama dengan 0,90, maka korelasi yang tinggi atau kuat. 0,90 lebih kecil dari R, lebih kecil dari 1,00, maka korelasi sangat kuat. Jika R sama dengan 1, maka korelasi sempurna. Adapun beberapa jenis koefisien korelasi linear sederhana. Yang pertama ada koefisien korelasi Poisson, yaitu indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Koefisien korelasi Poisson dapat ditentukan dengan dua metode. Yang pertama itu metode least squares, dan yang kedua metode produk moment. Berikutlah rumus-rumusnya antara metode least square dan metode produk moment. Yang kedua, koefisien korelasi Rank-Spearman, yaitu indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel yang datanya berbentuk ordinal atau data bertingkat. Seperti inilah rumusnya. Yang ketiga maksud saya, koefisien korelasi Rank-Kendall, yaitu merupakan pengembangan dari koefisien korelasi Rank-Spearman yang tadi. Hanya saja disimbolkan dengan T. Koefisien korelasi ini digunakan untuk pada pasangan variabel data X dan Y dalam hal ketidaksesuaian rank, yaitu untuk mengukur ketidakteraturannya. Berikut langkah-langkah dari koefisien korelasi Rank-Kendall. A. Nilai pengamatan dari variabel yang akan diukur diberi ranking dari terbesar sampai terkecil. Jika ranking sama diambil nilai rata-ratanya. B. Tentukan nilai patokan berurut dengan menyusun salah satu dari nilai ranking tersebut secara berurutan dari mulai pertama, kedua, dan seterusnya, menghitung nilai koordinasi dan diskordansi. C. Tentukan nilai konkordansi positif 1 dan nilai diskordansi negatif 1 dari nilai-nilai ranking yang bukan patokannya. D. Tentukan nilai S dengan menjumlahkan nilai konkordasi dan diskordansi tersebut. E. Hitunglah nilai koefisien korelasi Rank-Kendall dengan rumus yang tadi, rumus yang ini. Lalu keempat, ada koefisien korelasi bersyarat atau koefisien contingency, yaitu koefisien korelasi bersyarat digunakan untuk data kualitatif. Yang kelima, korelasi linear berganda. Pada hubungan linear dua variabel, perubahan satu variabel dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel lain. Korelasi linear berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antar variabel Y dengan dua atau variabel bebas, yaitu X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Yang terakhir, koefisien korelasi linear berganda.
Koefisien korelasi linear berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar tiga variabel atau lebih. Demikian